Anda sudah melihat pemirsa apa yang menjadi sorotan oleh masyarakat. Masyarakat bertanya-tanya mengapa kemudian produk-produk makanan terlepas dari kandungannya seperti apa. Tapi namanya ini menggunakan nama tuyul, menggunakan nama tua, menggunakan nama bir ataupun juga wine. Ini bisa mendapatkan sertifikasi halal. Bagaimana sebenarnya aturannya? Karena memang dari pihak MUI mengatakan itu tidak sesuai dengan fatwa MUI. Sudah hadir di samping saya untuk bisa memberikan penjelasan dan juga klarifikasi tentunya. Sudah hadir bersama saya Ibu Muti Arintawati selaku Direktur Utama LP-POM MUI, yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Kosmetika MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bu Muti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, dan juga akan memberikan penjelasannya kepada kita. Sudah hadir bersama kita Bapak Muhammad Akil Irham selaku Kepala BPJPH Kementerian Agama. BPJPH adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Akil. Mbak Putri, baik. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu Muti terlebih dahulu Ibu, ini yang menuai sorotan masyarakat, bahkan MUI juga mengatakan produk-produk ini menyalahi fatwa MUI. Bagaimana bisa mendapatkan sertifikasi halal? Bagaimana kemudian produk-produk ini apa yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan, Bu Muti? Ya, baik, saya bicara sebagai lembaga pemeriksa halal ya. Jadi bukan sebagai komisi fatwa, tapi sebagai lembaga pemeriksa halal. Baik. Jadi kami yang melakukan proses pemeriksaan terhadap produk-produk yang akan disertifikasi. Nah, dalam salah satu persyaratan dari 5 kriteria dari sistem jaminan produk halal atau SJPH, itu ada kriteria yang namanya kriteria produk. Nah, salah satu ada dalam penjelasan di kriteria produk itu ada satu ketentuan, ada produk-produk yang tidak disertifikasi, tidak bisa disertifikasi kalau tidak bisa memenuhi persyaratan dari sisi nama. Baik. Ya. Jadi itu di luar kriteria bahan begitu ya, Ya, ini kriteria produk terkait dengan nama. Nah, apa Bu? Namanya harus seperti apa? Ya, nama-nama yang tidak diperbolehkan diantaranya adalah nama yang menyerupai atau mengikuti sesuatu yang diharamkan. Ya, jadi misalnya nama-nama minuman keras begitu tidak boleh digunakan untuk produk yang disertifikasi. Kemudian misalnya nama-nama yang terkait dengan produk-produk babi begitu, itu tidak boleh juga digunakan untuk produk-produk yang akan disertifikasi halal. Kemudian juga ada produk-produk yang memang sesuatu yang memang disebutkan dalam fatwa ini, karena ini merujuk kepada fatwa, itu bahwa yang mengarah kepada sesuatu yang batil atau sesuatu yang mengarah ke arah satu kekufuran, istilahnya seperti itu ya. Jadi termasuk di situ ya istilah-istilah yang mengarah kepada setan-setan dan teman-temannya begitu. Itu dalam fatwa MUI termasuk yang tidak diperbolehkan untuk disertifikasi. Baik. Sehingga kalau ada produk-produk yang dari sisi bahan, kemudian prosesnya dan sebagainya memenuhi persyaratan, tetapi ternyata namanya ada menggunakan nama-nama yang tersebut, maka nama tersebut tidak boleh digunakan. Ya, kalau dari sisi kita bicara dari sisi namanya begitu ya. Sisi namanya. Ya, jadi namanya harus dirubah agar tidak menggunakan nama-nama yang saya contohkan seperti tadi. Betul. Jadi ada dua hal untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal ini. Bukan hanya masalah bahannya, kemudian produksinya, ya, tapi juga atau cara pembuatannya, tapi juga namanya. Betul. Jangan kemudian ada hubungannya dengan setan-setanan karena ini produknya namanya tuyul. Jangan ada juga kemudian ada hubungannya seperti babi, makan makanan dan minuman yang diharamkan dalam Islam. Begitu kan ya Bu Muti ya? Jadi misalkan ada mie instan rasa babi panggang misalnya seperti itu. Walaupun meskipun bahannya misalnya ini semua, nah itu tidak bisa disertifikasi. Sehingga, nah termasuk juga ada menyerupai sesuatu yang memang sesuatu yang diharamkan. Seperti misalnya ada bir yang memang rasa, warna dan sebagainya itu benar-benar mengimitasi bir. Baik. Itu termasuk yang tidak boleh disertifikasi. Termasuk meskipun namanya diganti pun tidak boleh karena mengimitasi sesuatu yang memang diharamkan. Nah, itu merujuk kepada tadi yang saya sampaikan ada kriteria produk di sistem jaminan produk halal yang dikeluarkan oleh BPJPH yang merujuk kemudian kepada fatwa MUI tahun 2022. Ya, baik. Sebelum nanti Pak Akil juga memberikan penjelasan, saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang akan juga bergabung dalam perbincangan ini. Melalui daring sudah bergabung Mbak Aisyah Maharani, pendiri Halal Corner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Aisyah. Selamat malam Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Aisyah juga sudah mendengar ya Mbak ya isu ini ya yang menjadi sorotan masyarakat ini ya? Ya, sangat ramai sekali. Bagaimana Mbak kemudian? Sempat juga mungkin browsing-browsing ataupun juga riset melakukan apa sih sebenarnya produk-produk ini? Ya, awalnya ini dari temuan masyarakat Mbak. Jadi ada laporan pada kami. Biasanya memang kami suka menerima laporan dari masyarakat
apa saja yang memang terkait dengan halal. Nah, kebetulan tepatnya tanggal 23 September yang lalu itu kami mendapatkan laporan juga masukan dari teman-teman halal influencer dan juga masyarakat tentang penemuan adanya nama-nama yang tadi tuyul, kemudian tuak, kemudian bir itu mendapatkan sertifikat halal dan itu diterbitkan pada tahun 2023. Nah, sebelumnya juga pada tahun 2003 juga sempat heboh yang kasus Nabis ya, itu yang wine halal diklaim itu jus anggur, ternyata setelah dicek oleh kami, oleh Halal Corner itu mengandung wine. Nah, ini kenapa bisa terjadi lagi gitu kan? Kami meminta gitu kan juga seharusnya dari pihak lembaga halal dengan kejadian yang tahun lalu itu sudah tidak ada lagi teman-teman seperti ini. Tetapi mengapa di tahun ini, tahun 2024 kok ada lagi gitu ya. Baik. Nah, ini akhirnya kan kami sudah berikan masukan dan juga permohonan perbaikan, tapi sepertinya tidak didengar. Nanti pertanyaan Mbak Aisyah dan juga saran tadi bisa diberikan tanggapan oleh Pak Akil juga. Nah, Pak Akil, betulkah produk-produk tersebut dengan nama-nama yang sudah sempat saya sebutkan tadi mendapatkan sertifikat halal dan juga sertifikasi itu diberikan oleh BPJPH Kementerian Agama, Pak Akil? Itu kan pertanyaan ya, tuak, bir, wine, dan tuyul kok halal? Betul. Jawabannya tidak halal. Pasti jawabannya tidak halal. Ya. Jadi BPJPH itu memiliki kewenangan administratif ya di dalam proses sertifikasi halal. Ada 3 aktor utama di dalam proses sertifikasi halal. Pertama BPJPH, kedua LPH, ketiga Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan Komite Fatwa Produk Halal. BPJPH memiliki kewenangan administratif, LPH memiliki kewenangan saintifik. Kemudian Majelis Ulama, Komisi Fatwa atau Komite Fatwa memiliki kewenangan wilayah agama. Mereka yang memutuskan kehalalan, ketetapan halal dari aspek agama. Nah, kalau BPJPH mengeluarkan sertifikat, itu pasti sudah halal, Pak. Secara produk, begitu ya? Secara produk maupun secara proses maupun dari segi penamaan dan lain-lainnya. Karena sudah diaudit oleh LPH, salah satu LPH-nya LP POM, Pak Muti, kemudian sudah dipatwa oleh Komisi Fatwa maupun Komite Fatwa. BPJPH tidak punya keberanian untuk mengeluarkan sertifikat tanpa ada ketetapan halal dari Komisi Fatwa maupun dari Komite Fatwa. Ya kan? Jadi saya ingin tegaskan di sini bahwa yang beredar di masyarakat apabila sudah mendapatkan sertifikasi halal, saya memberi garansi dan jaminan bahwa itu sudah pasti halal. Baik. Tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Jangan ragu konsumen untuk mengkonsumsi apabila produk, resto, minuman, makanan yang sudah punya logo halal, itu pasti sudah halal. Bagaimana dengan produk-produk ini, Pak? Produk-produk yang nama produknya adalah tuyul, wine, bir ini, apakah memang sudah betul-betul mendapatkan sertifikasi halal sesuai pengakuan mereka? Nah, persoalannya sekarang soal penamaan, ya. Zatnya halal, bahan bakunya, bahan tambahan, bahan campurannya halal, prosesnya halal, penamaan. Nah, penamaan ini memang tadi betul kata Ibu, sudah ada di dalam SJPH sesuai dengan standar nasional Indonesia maupun Fatwa Halal MUI 2020. Namun ya, di dalam pelaksanaannya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama di dalam memutuskan perkara itu di dalam sidangnya gitu. Baik. Nah, perbedaan ini yang saya kira menimbulkan ada sebagian yang keluar ketetapan halalnya. Apakah mungkin ada tingkat toleransinya atau apa, kan bukan kewenangan BPJPH. Bukan kewenangan BPJPH. Apakah dari aspek rasa, apa aspek baunya atau aspek apanya, saya nggak tahu gitu kan. Sehingga nama-nama itu beberapa itu teridentifikasi dengan nama-nama itu. Saya ingin menunjukkan di data kami ya. Misalnya wine
Tahun 2021 itu skema reguler itu ada 18 produk yang berkonotasi pada wine. Sedangkan yang self declare 2. Tahun 2022 reguler 5 dan self declare ada 24. Kemudian bir tahun 2021 2022 ada 5 bir. Setan. Ini ada setan juga ini. Reguler 1, self declare 1. Dan ini diputuskan melalui sidang komisi fatwa. Baik. Gitu. Jadi yang tadi dikatakan oleh Pak Akil ada perbedaan pandangan itu terjadi pada sidang komisi fatwanya, begitu ya Pak Akil ya? Saya kira itu memang biasa dalam proses berijtihad itu mungkin ya. Di dalam berijtihad mengambil menggali satu hukum atas dasar ajaran tertentu gitu ya. Ya. Saya kira itu mungkin perdebatannya adalah apakah standar, apakah SJPH, apakah sejenisnya itu, apakah penamaan itu diharamkan atau mubah atau tidak diperbolehkan, itu menjadi bagian dari perdebatan di komisi fatwa. Jadi saya ingin tegaskan tidak benar apabila nama-nama itu hanya keluar dari skema self declare. Ada juga sertifikasi halal yang keluar dari skema reguler. Tahan sampai di situ. Ini juga bisa menjadi pembelajaran untuk masyarakat, apalagi masyarakat juga UMKM Pak, yang ingin kemudian usahanya mendapatkan sertifikasi halal. Karena kabarnya juga ada 2 cara, baik itu reguler ataupun self declare. Kabarnya produk-produk ini mendapatkan sertifikasi halal karena self declare. Apa itu self declare? Karena banyak juga yang mengatakan ataupun juga bertanya, jangan-jangan kalau gitu yang namanya self declare lebih banyak mudorotnya dong. Tapi nanti Pak, kita akan bahas lebih lanjut setelah jeda. Kita akan dengarkan pandangan para narasumber setelah yang berikut ini. Kita lanjutkan perbincangan. Pak Akil sudah menjelaskan bahwa produk-produk tadi, makanan, minuman yang memakai nama-nama tersebut memang sudah mendapatkan sertifikasi halal. Nah, tadi juga dijelaskan oleh Pak Akil, pada saat kemudian Komite Fatwa MUI ini bersidang, mungkin ada perdebatan di antara para ahli yang dari situ kemudian memiliki perbedaan pendapat. Sehingga kemudian ada yang mengizinkan mengenai atau memiliki toleransi yang cukup besar, sehingga kemudian nama-nama tersebut berhak untuk mendapatkan sertifikasi halal, begitu ya Pak. Kita akan menuju ke tadi yang dikatakan oleh Pak Akil, bahwa ini ada yang reguler, ada juga yang self declare. Kabarnya barang-barang ini semuanya mendapatkan sertifikasi halal melalui metode self declare. Apakah memang kalau self declare itu tidak ada filter kembali Pak? Bagaimana sih Pak sebenarnya sistem ini? Ya, untuk skema self declare atau pernyataan mandiri dari pelaku usaha itu melalui skema pendampingan oleh tenaga pendamping yang dilatih oleh lembaga pendamping proses produksi halal atau disebut dengan LP3H. Sekarang ada hampir 300 lembaga pendamping proses produksi halal. Mereka memiliki kewenangan untuk melakukan rekrutmen dan melakukan training bagaimana cara melakukan audit dalam tanda petik terhadap pelaku usaha di lapangan, khususnya di dalam proses mendapatkan sertifikasi halal. Sebenarnya pendamping itu juga melakukan audit dalam tanda petik di lapangan untuk melihat bahan bakunya, campuran bahan bakunya, prosesnya seperti apa gitu, sehingga itu hasilnya itu diserahkan ke BPJPH by system untuk diberikan ketetapan halal oleh Komite Fatwa. Jadi yang mana saja misalnya yang boleh mengikuti skema self declare ini, itu memiliki syarat dan ketentuannya, persyaratannya. Pertama, produk-produknya itu bersifat alamiah. Alamiah itu ya misalnya tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, kacang-kacangan gitu yang tidak ada olahan apapun, itu adalah produk-produk alamiah. Kemudian produk yang titik kritisnya rendah. Kemudian tidak menggunakan, bahkan menggunakan teknologi yang sangat rendah. Kemudian kalaupun ada bahan-bahan lain yang digunakan, bahan-bahan itu harus dipastikan kehalalannya yang dibuktikan melalui sertifikat halal. Apakah dia menggunakan terigu, apakah menggunakan minyak goreng, atau menggunakan gula, itu harus dipastikan sudah mendapatkan sertifikasi halal. Jadi sebenarnya dari sisi persyaratan, semua ini adalah produk yang sudah halal.
gitu. Cuma masalah nama saja, Nah, Pak. yang buat ini adalah pelaku usaha mikro kecil. Yang mikro kecil ini difasilitasi pembiayaannya oleh pemerintah gratis. Supaya mereka tidak dibebani biaya untuk mengurus sertifikasi halal. Jadi mereka ini yang dibantu oleh BPJPH dan sinergi kolaborasi BPJPH dengan Ya. kementerian di Baik. tingkat pusat, BUMN, perbankan, Baik. bahkan pemerintah daerah Baik. untuk memfasilitasi puluhan juta UMKM yang ada di Indonesia agar dilayani sertifikasi halal gratisnya gitu. Oke. Ini sudah sampai pada komite fatwa sebenarnya, sistemnya ini, auditnya tadi. Tapi kemudian masih ada kecolongan seperti ini, bagaimana sih Bu sebenarnya? Kalau kecolongan saya rasa itu bagian dari perjalanan ya, Mbak ya. Jadi memang kita sudah berlapis ya, seperti kami di LPH LPPOM juga. Itu sebagai lembaga pemeriksa, setelah kami menerima pendaftaran, kan pendaftaran melalui BPJPH, kemudian pelaku usaha akan memilih lembaga pemeriksa halalnya masuk ke kami. Nah itu bagian yang harus diperiksa selain bahan, begitu ya, kemudian proses. Kami juga tim auditor kami itu akan memeriksa nama-nama itu apakah sesuai atau tidak, begitu. Setelah itu kemudian dilakukan proses audit, dilihat bahannya, dilihat prosesnya, kemudian dibuat laporannya. Ada lagi sebelum masuk ke komisi fatwa diperiksa lagi apakah memang ada terpenuhi atau tidak, begitu ya. Kemudian baru masuk ke komisi fatwa. Jadi lapisan-lapisan itu ya kalau memang dilakukan secara manual gitu, ada sangat berpeluang. Contohnya misalnya yang pernah kami alami. Kalau dari yang kemarin Pak Kaban dari BPJPH menyampaikan itu termasuk ada 32 Pak yang hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh LPPOM. Nah setelah kami telusur, ternyata sebagian besar itu adalah memang betul ada menggunakan nama wine, tapi nama wine itu merujuk kepada warna kosmetik sebetulnya. Ya, jadi tidak kepada makanan minuman, tapi ke warna lipstick misalnya Mbak, begitu ya, red wine begitu. Wine. Nah itu diizinkan, itu diizinkan karena tidak kemudian menyerupai atau mendekati sesuatu yang aslinya haram begitu ya, kan itu sekedar warna. Nah, tapi ternyata ada beberapa juga setelah kami cek, itu ada yang memang ternyata kesalahannya salah ketik. Terjadi begitu ya, sehingga tidak ada ketidaksinkronan data, sehingga keluarnya akhirnya yang tadinya harusnya beef itu menjadi beer, F menjadi R, itu kan kesalahan administratif. Nah kemudian ada juga yang kejadiannya ternyata pada saat mendaftar misalkan ada yang namanya beer ginger, kami menemukan juga namanya beer ginger, kemudian pada saat diaudit bahan-bahannya halal semua seperti sampaikan Pak Kaban tadi, produknya artinya produknya halal, kemudian tidak menyerupai juga bir begitu ya, jauh sekali dari bir. Nah kemudian dari kami minta kepada pelaku usaha ini tidak memenuhi persyaratan dari komisi fatwa, tidak memenuhi SJPH, sehingga harus dilakukanlah proses penggantian nama begitu ya. Akhirnya oke, setuju. Nah setuju tapi ternyata ya itu ada kesalahan sehingga ternyata itu tidak terdokumentasi begitu. Tidak terdokumentasi sehingga mungkin setelah post auditnya mungkin memang ada juga kelemahan pengawasan sehingga ternyata bisa jadi perusahaannya sudah mengganti tetapi di dokumen kemudian keluarnya ternyata masih dengan nama yang tadi jadi bir ginger misalkan seperti itu. Jadi model-model kesalahan seperti itu sangat berpeluang terjadi begitu. Nah itu yang memang menjadi satu ruang untuk kita perbaiki bersama-sama Pak Kaban. Seperti ini yang harus diperbaiki. Seperti harapan dari Mbak Aisyah tadi, karena sebelumnya sudah ada kasus serupa, kenapa ini kok terulang lagi? Kalau keinginannya Mbak Aisyah barang-barang seperti ini bagaimana kemudian Mbak? Apalagi Mbak Aisyah ini mewakili masyarakat juga yang begitu concern menginginkan makanannya dikonsumsi betul-betul halal, baik sesuai dengan produknya ataupun juga nama-namanya ini sesuai dengan apa yang menjadi fatwa dari MUI, Mbak Aisyah. Baik, kalau tadi dari perbincangan Pak Kaban juga dan Ibu Muti, berarti kan di sini adalah pengawasan ya, pengawasan baik melalui metode self declare ataupun yang reguler. Nah, kita ada 70 LPH dan banyak sekali pendamping ya P3H ini, berarti ini kerja keras dan kerja beratnya BPJPH dalam hal pengawasan kedua sektor ini ya, baik P3H-nya ataupun juga LPH-nya. Bagaimana caranya supaya tidak kelolosan lagi. Kalau masyarakat kan tidak mau tahu bagaimana urusan di dalam. Tahu-taunya kok ini ada tuak, ada tuyul, ada setan gitu ya. Bagaimana nih kerjanya BPJPH, bagaimana kerjanya LPH, bagaimana kerjanya komite fatwa ataupun komisi fatwa MUI. Itu pertanyaan dari masyarakat. Maka saran dari kami ya mudah-mudahan ke depan seluruh stakeholder halal yang ada di Indonesia duduk bareng-bareng. Bagaimana caranya kita
meminimasi yang namanya kesalahan yang ada supaya masyarakat percaya gitu kan. Nah, karena sekarang kan sudah ada trust issue nih Pak, mohon maaf ya ke BPJPH, to be honest saja sudah ada trust issue karena kejadian ini berulang lagi. Oke. Mudah-mudahan ke depannya sih bisa lebih baik lagi ya Mbak ya. Iya, iya. Yang saya tadi sampaikan, yuk bareng-bareng kita duduk, ayo kita selesaikan bagaimana halal Indonesia jauh lebih baik lagi. Baik, Pak Akil, masalah pengawasan ini dipertanyakan oleh masyarakat, bahkan juga ini bisa menyebabkan trust issue, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap BPJPH, Kementerian Agama. Apa kemudian evaluasinya dari apa yang terjadi di beberapa kasus belakangan ini? Ya, pengawasan itu salah satunya adalah partisipasi masyarakat ya. Partisipasi masyarakat bisa berkontribusi terhadap pengawasan bagaimana produk beredar di Indonesia. Pengawasan juga dilakukan oleh BPJPH secara rutin ya, secara insidental melalui tenaga pengawas kita yang ada di beberapa daerah. Saya kira kita tidak terlalu pesimistik ya. Kita saat ini sudah mendapatkan kepercayaan di dalam negeri maupun luar negeri. Banyak penghargaan-penghargaan yang kita peroleh gitu ya. Misalnya Halal Food Indonesia tahun 2022 dan naik peringkat dari 4 menjadi nomor 2. Itu adalah kinerja kerjasama kita semua sebagai stakeholder dan penggiat halal di Indonesia. Kemudian Dinas Standar juga mempublish rating kita dari nomor 4 menjadi nomor 3 untuk SGIA tahun 2023. Kemudian pada tahun 2023 bulan November kemarin top 30 perusahaan negara-negara anggota OKI, 15 perusahaan Indonesia yang produknya sudah halal. Semua itu adalah sertifikasi halalnya dari Indonesia, dari BPJPH, diaudit oleh LPH, dikasih fatwa oleh MUI, gitu. Jadi ini adalah satu prestasi bersama dari kita. Kemudian baru ini saya baru pulang dari Maldives mendapat penghargaan dari GIFA. GIFA itu adalah Global Islamic Finance Award. Itu adalah penghargaan yang di bidang sertifikasi halal yang cukup bergengsi di dunia internasional. Artinya kita sudah mendapatkan penghargaan, pengakuan. Baik di dalam negeri juga ada beberapa penghargaan yang kita terima. Kalaupun ada persoalan yang kita terima seperti ini, yang kita hadapi saat ini, saya kira itu bagian daripada dinamika yang terjadi, yang itu juga merupakan bagian ikhtiar kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan menjadi lebih baik. Tapi sekali lagi saya ingin yakinkan kepada publik, kepada masyarakat, yang beredar itu pasti halal. Betul Pak, yang beredar itu pasti halal. Tapi kan ada namanya yang tidak memenuhi ketentuan fatwa MUI. Langkahnya berikutnya Pak, apakah ada rencana untuk menarik produk ini? Atau memang sebenarnya sebelumnya dari pihak pendamping tersebut sudah sempat mengusulkan kepada UMKM tersebut, produsen tersebut untuk mengganti nama tapi tidak diindahkan? Atau seperti apa Pak? Seperti tadi Ibu Muti kan, udah ada ikhtiar untuk melakukan perbaikan gitu ya. Ke pelaku usaha, menyarankan pelaku usahanya untuk melakukan perubahan. Perubahan itu merupakan bagian daripada solusi yang ditawarkan. Nah, cuma apakah sudah diperbaiki atau tidak, atau sudah diperbaiki belum dilaporkan kepada LPH, LPPOM, atau belum dilaporkan ke BPJPH. Saya mendapatkan informasi dari sekretariat bahwa belum ada perubahan, misalnya beef jadi bir atau diubah menjadi beef, itu belum ada usulan untuk melakukan perbaikan. Saya tadi habis datang ke kantor MUI, kami dengan Komisi Fatwa, dengan pengurus MUI sudah ketemu, dan kita ingin melakukan langkah-langkah yang lebih sinergi lagi, lebih koordinatif, kooperatif lagi, supaya hal-hal ini yang bisa kita perbaiki. Dan mungkin kalau masih ada nama-nama itu di lapangan, kita akan meminta kepada pelaku usahanya untuk merubah nama. Seperti yang sudah dilakukan untuk oleh mengubah nama. Nah, apakah untuk produk-produk yang saat ini jadi sorotan masyarakat sudah juga diberikan himbauan tersebut Pak? Sudah dihubungi mereka masing-masing untuk diminta mengubah namanya? Atau apakah kemudian produk ini sudah
terlanjur dicap halal, kemudian juga sudah dilempar ke pasaran, apakah kemudian akan ditarik kembali? Tapi nanti Pak, nanti kita akan bahas kembali setelah jeda berikut ini. Kita kembali lanjutkan perbincangan pemirsa Pak Akil. Jadi untuk barang-barang tersebut, produk-produk tersebut memang sudah dicap halal, diberikan sertifikasi halal, sudah beredar di pasaran juga. Bagaimana kemudian tindakannya? Apakah kemudian ada himbauan kepada mereka yang membuat atau produsen untuk mengganti di produk-produk selanjutnya, atau yang memang ini tetap dijual bebas atau harus ditarik lagi dari pasaran? Ya, ini kan sekali lagi soal penamaan. Bagi pelaku usaha itu kadang penamaan itu terkait dengan branding, ya, soal marketing, soal cara bagaimana menangkap pelanggan gitu ya. Itu saya kira itu logika yang dari produsen atau penjual ya. Tapi ya kita menghimbau agar segera kalau memang masih ada menyesuaikan atau melakukan perubahan. Seperti tadi Bu Muti sudah melakukan usaha, menghubungi pelaku usahanya untuk melakukan perubahan, dan itu sudah dilakukan perubahan, cuma secara administratif belum disampaikan ke BPJPH. Kalau itu sudah ada di BPJPH, tentu kita akan lakukan perubahan. Dan tentu kita tidak melakukan review secara keseluruhan, apalagi melakukan audit ulang atau sidang ulang, tidak, karena itu memang sudah halal, sudah dipastikan halalnya, tinggal soal nama. Namanya ini perlu ada perubahan secara administratif ya, kalau memang ada. Jadi mungkin melalui media ini pelaku usaha mendengar ya, bisa segera menghubungi LPH-nya di mana tempat mereka melakukan minta dilakukan pemeriksaan, maupun menghubungi LP3H yang skema self declare, dan juga ke BPJPH agar kita proses untuk perubahannya. Ya, Mbak Aisyah, ada nggak kemudian masukan-masukan tertentu sehingga hal ini tidak terulang kembali, termasuk juga masukan soal pelaksanaan self declare ini selama ini, Mbak Aisyah? Baik, self declare sebenarnya cukup rawan sih ya Mbak ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kami mendapatkan banyak kasus temuan pelanggaran-pelanggaran baik dari P3H atau mungkin juga dari verifikatornya ya, di mana ini ketika atau dan pelaku usahanya juga sih. Kalau yang saya dapatkan dari kasus sebelumnya, yaitu kadang PU tidak jujur atau P3H-nya yang juga tidak jujur. Ini oknum, tidak semua ya. Insya Allah banyak P3H juga yang mereka bekerja keras ya, dengan insentif yang menurut saya sih memang cukup kecil ya. Tapi insya Allah mereka ikhlas. Tapi yang baik-baik ini kan jadi ternoda sama yang nggak baik ya gitu. Akhirnya apa, masyarakat jadi ragu, bener nggak nih self declare nih gitu ya. Nah ini saya mohonkan kepada BPJPH agar meninjau ulang lagi, terutama untuk SDM di P3H, dan kemudian membuat kode etik untuk P3H agar tidak terjadi pelanggaran ketika misalnya manipulasi ataupun tidak bisa memberikan edukasi kepada pelaku usaha. Karena ada yang kejar kuota aja. Kalau yang insya Allah sungguh-sungguh, dia tidak akan melanggar dan pasti insya Allah bagus itu ya sertifikasi halnya. Tapi yang oknum ini Pak, mohon agar ditertibkan, jadi kedepannya tidak ada trust issue lagi untuk BPJPH. Itu sih Mbak. Pak Akil, silakan diberikan tanggapan. Apalagi tadi Mbak Aisyah sudah menyoroti yang namanya self declare ini cukup rawan memang. Ya, dari 3 juta produk lebih dari self declare itu ada sebagian kecil yang ditemukan yang begitu ya. Tapi sekecil apapun itu kita akan melakukan perbaikan. Kita akan melakukan terus-menerus penguatan di trainingnya, training pendampingnya, kemudian juga penguatan di LP3H-nya, karena LP3H-nya itu ialah yang punya tanggung jawab untuk mengawasi pendampingnya gitu ya. Dan kemudian juga di komite patuanya juga itu sidang-sidangnya sangat ketat sekali gitu. Karena tidak semudah yang dipersepsikan orang gitu. Banyak sekali usulan dari pelaku usaha yang self declare itu yang ditolak. Banyak sekali yang dikembalikan karena tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ada oleh komite fatwa. Sehingga itu dikembalikan lagi kepada pelaku usaha. Padahal pendampingnya udah capek, udah berhari-hari melakukan pendampingan, pelaku usahanya udah punya harapan yang besar.
Tapi yang nggak bisa ditoleransi, kalau memang ditolak, ditolak. Kalau dikembalikan, dikembalikan. Tidak ada kemudahan perlakuan istimewa kepada self-declare, tidak. Gitu. Semuanya itu kita lakukan dengan standar yang sudah ditetapkan. Ya. Kita mengikuti standar yang ada. Kalaupun yang ada oknum seperti Mbak Aisyah bilang, memang iya, kita sudah memberikan sanksi. Kita sudah mencabut sertifikatnya. Sanksi kepada pendampingnya juga kita lakukan sanksi. Itu yang kita lakukan kepada oknum-oknumnya. Dan mudah-mudahan oknum-oknum ini menjadi pelajaran bagi pendamping-pendamping lain agar bisa lebih hati-hati lagi, ya, dan harus jujur gitu kan, karena ini terkait dengan agama, ya. Halal itu bukan main-main, bukan urusan insentif, bukan urusan bisnis, bukan hanya, ya, tetapi juga itu adalah sakralitas terkait dengan spiritualitas, terkait dengan ajaran agama. Itu yang kami tekankan. Jadi integritas moral, tanggung jawab, komitmen itu harus diutamakan sebagai penggiat, praktisi, stakeholder halal di Indonesia. Ya, sayangnya memang dalam perbincangan ini tidak bisa bergabung dari perwakilan dari Komite Fatwa, begitu Bu Muti, ya, untuk bisa menjelaskan lebih lanjut tadi sebenarnya, termasuk juga proses sehingga kenapa nama itu bisa lolos begitu. Tapi Bu Muti mungkin sarannya ke depannya apa yang harus diperbaiki supaya ini tidak terulang kembali? Ya, ini menunjukkan bahwa begitu banyak perhatian masyarakat kepada sertifikasi halal, ya, pada produk halal, sehingga memang menurut kami dari setiap stakeholders itu ada ruang untuk melakukan perbaikan. Ya, dari sisi pemeriksa ada LPH dan LP3H. Ya, tentu kami himbau untuk kita sama-sama lebih rigid lagi, lebih lagi saringannya itu semakin banyak begitu untuk memastikan bahwa semua bisa memenuhi persyaratan, dan ketika masuk ke melaporkan hasil auditnya ke Komisi Fatwa MUI, ini untuk jalur reguler itu ke Komisi Fatwa MUI, kemudian jalur self declare itu dilapornya ke Komite Halal Kementerian Agama. Nah, jadi pada saat melaporkan itu tentunya kita laporkan dalam keadaan dengan fakta yang ada, kemudian juga secara jujur tentunya apa adanya kita sampaikan, dan sehingga bisa memberikan hasil keputusan yang benar juga, karena apa yang di hasil pemeriksaan dari LPH, LP3H itu akan sangat berpengaruh terhadap keputusan dari Komisi Fatwa MUI ataupun Komite Halal dari Kementerian Agama. Dan kepada Komisi Fatwa MUI dan Komite Fatwa Halal dari Kementerian Agama, ya tentu harapan kita kalau ada standar yang mungkin belum sama begitu, ya, mudah-mudahan kedepannya bisa duduk bersama lagi untuk bisa saling menyambungkan sesuatu yang mungkin ada hal-hal yang belum sama begitu. Betul, ya, masalah untuk menyamakan standar ini juga, ini yang tadi seharusnya mungkin kalau andai kata pihak MUI ini bisa hadir bersama kita, bisa menjelaskan lebih lanjut karena memberikan pernyataan seperti ini. Produk tuak dan wine dapat sertifikat halal, pihak MUI mengatakan kami tak tanggung jawab. Padahal tadi dikatakan juga oleh Pak Akil, mengapa kemudian nama tersebut bisa di ACC begitu mendapatkan sertifikat halal, karena memang dalam proses persidangan dari fatwa MUI ini kita lihat ini pernyataannya. Tapi tadi katanya sudah duduk bersama pihak BPJPH begitu ya Pak Akil, ya, mengenai hal ini, ya, sudah merundingkan ini semua, ya. Kantor MUI, bertemu dengan pengurus MUI dan Komisi Fatwa MUI, ada juga Direktur baru KNEKS juga di sana. Jadi kita melakukan otokritik masing-masing, dan kita ke depan akan menjadi lebih baik lagi. Baik, ya, Mbak Aisyah, mungkin terakhir harapan Mbak Aisyah, silakan. Dari kami masyarakat, insya Allah mendukung sertifikasi halal Indonesia. Tapi alangkah lebih baiknya para stakeholder rajin-rajin silaturahmi, ya, supaya nanti gesekan-gesekan ataupun miskomunikasi ataupun ketidaksamaan itu juga mulai menghilang sedikit demi sedikit. Itu yang kami inginkan, halal Indonesia itu berjaya dan memang kompeten. Itu saja, Mbak. Peran masyarakat sebenarnya sejauh ini seperti apa untuk membantu kontrol hal ini, Mbak Aisyah? Netizen sekarang tuh sangat kritis, Mbak, ya, karena alhamdulillah penggiat halal kan bukan 1-2, sudah banyak, ya, gitu. Jadi mereka sekarang justru membantu kami ketika ada temuan misalnya yang memang terkait dengan pelanggaran tadi, atau restoran yang memang mengklaim halal, itu mereka pasti akan bantu kami. Jadi
mata masyarakat seperti tadi yang Bu Muti sampaikan itu sangat concern sekali dengan halal. Makanya sedikit pun ada kesalahan itu mereka pasti akan ribut gitu. Kenapa demikian? Saking mereka percayanya atau membutuhkannya sertifikasi halal ini untuk jaminan bagi konsumsi mereka sehari-hari. Makanya kami memohon kepada stakeholder halal sebagai perwakilan masyarakat agar lebih maksimal lagi bekerjanya dan menyedikitkan kesalahan. Iya, kesalahan pasti ada, insya Allah namanya manusia kan nggak sempurna ya. Cuma untuk hal-hal yang tadi yang sifatnya fatal tidak terjadi lagi. Baik. Dan komunikasi antara lembaga terjalin dengan baik. Baik, Mbak Aisyah, terima kasih sudah meluangkan waktunya memberikan catatan ini kepada kami, masukan juga untuk pihak BPJPH, Kementerian Agama. Pak Akil terima kasih, Bu Muti terima kasih memberikan keterangan kepada masyarakat.